teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Elmar Clinton. Pada video kali ini saya akan share bagaimana cara saya melakukan off-page SEO ya untuk studi kasus SEO saya. Nah, pada bahasan kali ini kita bahas tentang off-page SEO, lebih tepatnya backlinks authority. Jadi kalau misalnya seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya bahwa website itu punya authority ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau websitenya jadi nomor 1 di Google, harus mendapatkan backlink dari website yang authority-nya tinggi. Oke, langsung saja ya. Apa sih authority itu? Authority adalah nilai yang diberikan oleh Google kepada sebuah website berdasarkan relevansi dan trust atau dipercaya. Kalau misalnya Google percaya sama website kita, maka website kita akan mendapatkan authority yang tinggi. Nah, masalahnya Google itu tidak memberitahukan misalnya website saya itu authority-nya berapa dan relevansinya seperti apa dan sebagainya. Jadi si Google itu tidak mengumumkan nilai authority dari sebuah website. Jadi kita bisa menggunakan tools lain ya. Jadi ada website seperti moz.com ya, dia itu mengeluarkan yang namanya domain authority. Nah, ciri-ciri domain authority yang bagus adalah kalau misalnya kita dapat backlink itu dari website yang domain authority-nya di atas 15 ya. Kalau misalnya domain authority yang terdapat itu di atas 15 itu sudah lumayan bagus ya. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat 70 domain authority-nya 70 itu lebih bagus lagi ya. Misalnya di atas 70. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya mau cari backlink itu sebaiknya mencari backlink yang authority-nya tinggi ya. Jadi jangan salah membeli backlink atau jangan salah menanamkan backlink website Anda ke website yang authority-nya rendah. Nah, authority yang bagus itu seperti apa sih? Nah, authority yang bagus adalah website yang punya authority paling tinggi atau 100 ya. Itu website yang bagus authority-nya. Ya. Lagi-lagi ya, kalau misalnya tapi ini akan jadi masalah juga ya kalau misalnya website Anda itu semuanya datang backlink-nya itu datang dari website yang authority-nya tinggi semua, misalnya di atas 50 semua. Nah, kalau di atas 50 semua nanti Google bisa curiga juga ya bahwa website ini kok baru dibuat kok sudah dapat backlink dari website-website yang punya authority tinggi. Nah, kecurigaan Google ini bisa menyebabkan website Anda kena penalti. Makanya Anda bisa melakukan diversifikasi ya. Jadi sebagian misalnya 10% backlink Anda itu di atas 70 authority-nya. Kemudian 30%-nya itu authority-nya di atas 50. Kemudian 50%-nya di atas 30. 50%-nya authority-nya di atas 30 atau 10%-nya itu di bawah 30 ya, di bawah 30 authority-nya. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau menggunakan backlink atau Anda mau membeli backlink, pastikan Anda tidak membeli semua backlink yang bagus-bagus saja ya, tapi Anda juga membeli backlink yang sebenarnya yang kualitasnya Anda bisa pisah-pisah. Jadi tidak semuanya kualitasnya bagus ya, Anda bisa pisah-pisah. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja, sebenarnya ini tidak mutlak ya, tergantung dari Anda mau milih. Misalnya mau 20% nih yang dari 70 authority dari 70, saya mau 20%. Ya. Itu sebenarnya terserah dari Anda, tapi ini saya kasih Anda gambaran supaya kalau misalnya Anda mau beli backlink, Anda tidak salah beli ya. Dan pastikan Anda tidak hanya membeli backlink yang bagus-bagus saja, tapi Anda juga membeli beberapa tipe backlink sehingga nantinya hasil dari optimasi Anda itu bisa maksimal. Nah, di off-page SEO juga ada juga namanya nofollow dan the-follow ya. Nofollow dan the-follow itu seperti apa sih? Nah, ini adalah contoh kalau Anda link ya. Misalnya ini berarti kata masuk ya, itu dia link ya. Ini adalah backlink keluar. Jadi rata-rata backlink keluar itu dia the-follow ya. Kalau seperti di atas ini masuk the-follow. Tapi ada juga yang rel no-follow ya. Kalau misalnya seperti ini, Anda lihat backlink, kemudian dia ada rel no-follow seperti ini, mungkin Anda bisa baca juga ya, ini tidak terlalu penting sih ya. Tapi kalau misalnya ini ada rel no-follow seperti ini, berarti backlink itu no-follow. No-follow di sini artinya apa?
Artinya backlink itu tidak mendapatkan penilaian dari Google. Jadi kalau misalnya Anda dapat backlink tapi no follow, artinya Google tidak menghitung backlink itu sebagai backlink dari website lain. Ya, kalau itu no follow. Kalau no follow berarti Google pasti menghitungnya. Nah, sini ada komposisinya juga ya. Mungkin saya di bawah 5% untuk no follow-nya. Jadi nanti kalau misalnya Anda mau beli backlink ya di tempat saya beli itu, Anda bisa pilih juga beberapa. Mungkin pas Anda beli yang domain authority-nya 30, Anda pilih juga beberapa yang no follow, yang ada no follow-nya, sehingga kelihatan lebih natural di mata Google. Intinya ya dari semua ini sebenarnya untuk ketika Anda mau membeli backlink atau melakukan backlink, pastikan backlink yang Anda beli itu tidak semuanya bagus ya. Anda harus memisah-misah sehingga Google itu tidak curiga bahwa Anda itu membeli backlink, Anda itu melakukan yang namanya SEO yang dianggap spam oleh Google. Itu sih inti dari penjelasan ini. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti saya akan bahas juga